the deal. That's what's gonna happen. This is how it goes, Ethan. You are gonna make sure that his bag clears the machine. Who are you? Hope I don't have to execute someone close to you to prove it. Film yang akan saya bawakan kali ini bergenre action mystery dengan plot twist berlapis yang akan mengasah jiwa kedetektifan kita semua. Kisah tentang komplotan penjahat kelas tinggi yang melakukan misi penyelundupan paket gelap ke sebuah pesawat dengan cara mengintimidasi salah satu pekerja di bandara. Mari kita mulai. Selamat menikmati. Di awal film diperlihatkan dua orang pria yang sedang menegosiasikan sebuah koper misterius. Kita belum dikasih tahu apa isi di dalamnya. Terlihat salah satu pria di sana mengingkari kesepakatan dengan melenyapkan salah satu pihak. Trunk of blue BMW. Dengan tempat yang terbakar, terlihat polisi yang pada keesokan harinya datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian tersebut. Detektif pun mengumpulkan barang bukti yang ada untuk segera melakukan penyidikan forensik. We haven't found any other rounds. The ME will have to autopsy. TF bug, standalone. I know somebody who might be able to uncook it. Di sisi lain, adegan menuju kepada aktor utama di film ini. Pria ini bernama Ethan Kopech. Mari kita sebut saja dengan nama Ethan. Dia hidup bersama istri yang sangat ia cintai. Apalagi istrinya juga sedang mengandung anak pertamanya. Ethan dan istrinya bekerja di sebuah bandara maskapai penerbangan. Istrinya sebagai staf kantor, lalu Ethan sebagai staf keamanan yang bertugas untuk melakukan pengecekan bagasi, tapi hanya di bagian gudang. Mengingat dia akan segera menjadi ayah, dia meminta kenaikan jabatan kepada manajer di sana. Nampak manajer yang tak menuruti kemauan si Ethan. Namun Ethan terus memaksanya sehingga sang manajer memberikannya kesempatan untuk melakukan percobaan. Di sana dia menggantikan posisi temannya yang biasa bertugas sebagai staff aviation security. Temannya juga tak keberatan posisinya digantikan karena mengingat Ethan adalah sahabat baiknya. Hari itu dengan bangga, dia pun menuju meja kerja barunya. Tugasnya adalah duduk dan menggunakan sebuah mesin scanning X-ray guna memeriksa apa isi dari koper para penumpang. Di sisi lain diperlihatkan sekelompok penjahat yang akan bersiap melancarkan aksinya. Komplotannya terbagi menjadi 3 bagian. Pria kacamata yang bertugas mengawasi dari beberapa layar yang digunakan untuk menyadap CCTV bandara. Lalu pria bertopi yang menyusup sebagai penumpang ke dalam bandara itu. Dan satu pria yang ditugaskan untuk melakukan penyanderaan keluarga target. Tujuan mereka adalah menyelundupkan paket gelap ke dalam pesawat dengan cara yang cukup cerdas. Saat akan memulai, pria di dalam mobil menemukan sebuah masalah. Ternyata keluarga yang mereka culik untuk dijadikan sandera bukanlah keluarga dari staf bandara yang bekerja sebagai scanner. Dan hal itu terjadi karena posisinya yang telah digantikan oleh Ethan. Dengan kata lain, Ethan sangat apes karena harusnya bukanlah dia yang menjadi target dari penjahat. Ethan Kopech, 30, born in New Brunswick, New Jersey. Let's pivot. Go to his place, fill in some blank. Mau gak mau, karena paket itu harus dikirim sekarang, komplotan itu pun langsung melacak biodata Ethan dan menuju rumahnya untuk mencari informasi lebih lanjut. Di rumahnya, mereka menemukan slip gaji milik istrinya dan juga menemukan alat uji kehamilan. Pria kacamata pun langsung mencari data diri dari Ethan dan istrinya lebih mendalam. Setelahnya, di bandara, Ethan yang sedang bekerja mengecek barang, terlihat ada seorang wanita yang memanggilnya dan berkata bahwa ada sesuatu yang bukan miliknya, tapi ada di kotak peletakan barang bagiannya. Ethan pun mengambilnya dan setelah ia lihat, ternyata itu adalah sebuah topi dan headset wireless. Ethan pun berkata akan meletakkan barang tersebut di tempat penyimpanan khusus barang hilang. Namun saat dia akan menyimpan barang itu, tiba-tiba berbunyi notifikasi di HP-nya. I'll add it to the lost and found. One bag for one life. That's the deal. That's what's gonna happen. This is how it goes, Ethan. You
are gonna make sure that his bag. Who are you? Hope I don't have to execute someone close to you to prove it. Setelah Ethan memakai headset tersebut, dia sempat menduga bahwa itu teman yang sedang jahil. Namun, kenyataan berbeda. Dengan terpaksa, kini dia harus melayani komunikasi dengan si penjahat. Di sana, pria kacamata langsung meminta Ethan untuk meloloskan sebuah koper yang nanti akan dia scan. Jika tidak, maka istri dan keluarga temannya akan menjadi taruhannya. Mengetahui ada yang tidak beres, Ethan pun dengan sembunyi-sembunyi melakukan panggilan telepon ke 911. Yeah, so you're getting every minute of it. Let's put in a call through. Hang up now or Nora dies. What did you just say? Hang up the call or we execute. Namun hal itu ketahuan oleh si pria kacamata dan mengancam keselamatan istrinya. Ethan pun disuruh meletakkan ponselnya di laci dan tak boleh mengambilnya lagi. Ketika Ethan kembali duduk, dia terlihat sangat panik karena dia mulai sadar bahwa keadaannya sangat berbahaya. Pria kacamata pun menyuruhnya untuk tenang karena terlihat manajer yang sedang mengawasinya. Jika manajer sampai curiga, maka keselamatan istrinya akan jadi taruhannya. Sambil melakukan pekerjaannya, Ethan pun harus melayani pria si kacamata. Pria itu terus-menerus mengancam Ethan. Jika melakukan hal-hal aneh, maka tak segan dia akan menembak istrinya menggunakan seorang sniper dari gedung sebelah. Di sini Ethan yang sedikit penakut tapi juga mempunyai kecerdasan. Dia mencoba cara kedua dengan menggunakan jam tangannya. Dia menggunakannya untuk mengirim sebuah pesan kepada istrinya dengan harapan istrinya membaca dan melaporkan ke manajer agar pihak keamanan bandara bisa membantunya secara diam-diam. Look, nothing's gonna take my mind off the fact you're threatening my girlfriend. Doing security. Naughty. Let's cancel the text. Put the watch in there next to your phone. Namun kembali lagi pria kacamata cukup jeli dan bisa mencegahnya. Dengan melihat sekelilingnya, Ethan mencoba mencari di mana komplotan itu. Pasti ada seseorang di sekitar bandara, namun Ethan tak kunjung menemukannya. Ethan yang masih mencari-cari ide untuk memberitahu sang manajer pun mencoba cara ketiga. Dia melihat sebuah tas milik seorang dosen yang berisi banyak buku. Dia berpura-pura mencurigai isi tas itu dan meminta paspor juga tiket dari si dosen. Saat mengecek tiketnya, dengan sembunyi-sembunyi dia menuliskan sesuatu di tiket itu. Setelahnya tiket itu diberikan ke petugas keamanan sebagai petunjuk permintaan bantuan. Petugas keamanan itu pun membacanya dan mengetahui maksud Ethan. Petugas itu segera pergi membawa tiketnya untuk melaporkannya. Namun saat ia mulai berjalan, ada seorang pria yang menyerangnya dengan cara yang sangat halus dan tak diketahui oleh siapapun. You want to know why, Ethan? There can be no lesson without consequences. Bagaimana hanya dengan sedikit bersentuhan bisa membuatnya mati? Nanti ada penjelasannya. Setelah petugas itu tergeletak, tiketnya pun diambil oleh seorang pria. Ethan pun beristirahat sejenak karena syok akan meninggalnya petugas keamanan. Saat sedang duduk, ada seorang pria menghampirinya dan kembali memperingatkan Ethan bahwa satu kesalahan, maka ada satu nyawa yang hilang. I feel like killing someone else. Nora? I want you to think about that. And I want you to think about Nora. You listening? Penjahat juga berkata sebentar lagi akan ada seorang pria bertopi merah yang akan membawa kopernya untuk melewati mesin scanner. Kini Ethan pun mengetahui ciri fisik dari salah satu pelaku. Saat dia akan segera kembali ke meja kerjanya, terlihat temannya yang sudah menggantikan posisinya. Dan saat Ethan meminta bergantian, manajer tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa biarkan temannya saja yang berjaga. Menurut si manajer, Ethan masih terlihat sangat berantakan menjalani kerjaan barunya. Maka dari itu, manajer pun menggantinya untuk sementara. Melihat kejadian itu, pria kacamata di dalam mobil pun tak mau tahu. Bagaimanapun caranya, Ethan harus bisa kembali duduk di kursi kerjaannya, kecuali jika Ethan ingin istrinya tertembak. If you're not back on that machine by the time our man gets there, you're in breach. My supervisor reassigned me. What do you want me to do? You can decide if it happens your way or mine. Akhirnya, Ethan yang memiliki kecerdasan pun memikirkan sebuah cara dan dia langsung menuju gudang untuk mengambil alkohol. Dia mencampur alkohol itu dengan sebuah kopi. Setelahnya dengan berpura-pura HP-nya ketinggalan, Ethan ke tempat kerjanya untuk menukar kopi. I left my phone down the side there.
Setelah kopi ditukar, penjahat yang ada di bandara pun berperan sebagai penumpang yang melaporkan ke manajer bahwa ada stafnya yang bekerja sambil minum alkohol. Akhirnya teman Ethan pun dikeluarkan hari itu juga karena itu merupakan pelanggaran berat dan Ethan kembali ke mejanya. Teman Ethan yang mengetahui fitnah sangat merasa kecewa dengan hal yang dilakukan oleh sahabat baiknya. Dan kini terlihat para komplotan penjahat yang mulai melancarkan aksinya menyelundupkan koper itu. Terlihat pria bertopi merah yang membawa kopernya dan melakukan scanning. Saat Ethan men-scan koper itu, Ethan sangat ketakutan karena terlihat isinya yang sangat aneh. Berbentuk seperti cairan dalam tabung layaknya sebuah peledak, tapi setelah dicek menggunakan sistem pengenalan bahan peledak, benda itu tak terdeteksi. Jadi Ethan bertanya-tanya apakah isi. Di sisi lain terlihat kepala polisi yang sedang melakukan penyelidikan tentang apa kejahatan di balik kebakaran dan dua korban di awal film tadi. Polisi mendapati ternyata korban adalah buronan dengan kasus penyelundupan senjata. Saat dia sedang searching sebuah nama di Google untuk mencari petunjuk, polisi itu malah melihat sebuah halaman yang menjelaskan sebuah cairan kimia yang merupakan senjata virus paling berbahaya dan belum ada penawarnya. No. Get me Homeland. Dia pun langsung menelpon Departemen Keamanan Negara. Polisi itu merasa sedang ada sebuah senjata mematikan yang berkeliling di negaranya. Tapi polisi itu tak mempunyai petunjuk apapun. Bahkan salah satu petinggi Departemen Keamanan juga mengatakan bahwa itu hanya imajinasi seorang polisi. Memang terlihat sedikit keanehan dari petinggi Departemen Keamanan ini. Tak selang lama, salah satu detektif polisi mengabarkan bahwa dia mendapat data sekitar 3 jam lalu ada sebuah panggilan ke 911 dari seorang petugas bandara yang bernama Ethan. Namun tak ada informasi apapun setelahnya. Lalu di bandara yang sama juga ada petugas keamanan yang meninggal karena serangan jantung. Polisi pun langsung menyuruh detektif untuk mencari hasil otopsi dari petugas keamanan yang gugur. Ternyata hasil otopsinya adalah sebuah goresan di tangannya yang mengandung racun pemicu jantung. Officer Williams on the back of his hand with traces of aconite. Lalu polisi itu pun langsung meminta maskapai tempat Ethan bekerja untuk menghentikan semua aktivitas dan akan melakukan pengecekan. Para anak buah polisi itu pun langsung ke bandara. We got a situation. I'm gonna need you to shut down all the lines. Everyone meet in the office right now. Di sana terlihat manajer yang meminta semua staf berkumpul dan melakukan briefing singkat. Saat briefing, Ethan mengambil kesempatan itu karena pria kacamata tidak bisa melihatnya dari CCTV. Namun pria kacamata tetap bisa mendengarnya, jadi Ethan harus berhati-hati. Dengan waktu yang singkat, akhirnya Ethan pun sembunyi-sembunyi mengambil alat pendata nama penumpang dan mengganti nama si penjahat menjadi nama kedua temannya sebagai tanda saat nanti manajer dan polisi melakukan pengecekan. Setelahnya semua staf kembali ke posisi kerjanya masing-masing. Dan benar saja, nampak si penjahat dengan topi merah dipanggil oleh pihak keamanan. Lalu salah satu penjahat yang di sana pun sangat marah karena dia yakin bahwa ini adalah ide dari si Ethan. Namun Ethan merasa yang sudah menang, tak lagi mempedulikan kata-kata si penjahat, apalagi Ethan sangat takut bahwa kemungkinan akan banyak korban dari kejahatan itu jika Ethan membiarkan kejahatan itu terjadi. Dia langsung melepas headsetnya dan langsung berlari ke tempat istrinya berada. Saat dia meminta istrinya untuk sembunyi, malah istrinya nggak mau dan banyak nanya, nggak mau ngalah, nggak mau nurut selayaknya wanita pada umumnya. What? Why? It's true? I don't understand. Caliber round will travel 3,000 feet per second and paint the wall with her brain. This isn't... Akhirnya dengan sniper ke arah istrinya, Ethan pun harus mundur dan harus kembali menuruti perintah pria si kacamata. Lalu dia disuruh ke kamar mandi dan bertemu si penjahat. Dia pun dihajar karena dia berulah. Dan sekarang koper itu juga akan segera dicek di sebuah ruangan oleh manajer. Karena koper itu akan segera ketahuan, akhirnya penjahat pun mengaktifkan timer peledak sebuah cairan berbahaya itu. Here we go. Di sini Ethan diminta harus bertanggung jawab atas ulahnya. Jika cairan itu meledak, maka itu adalah salah Ethan. Ethan
Ethan dituntut harus ke ruang pengecekan koper itu dan melenyapkan si manajer agar bisa mematikan timer itu. Karena satu-satunya cara mematikan peledak itu hanya dengan cara manual, yaitu menyentuh tombol pengoperasian di dalam koper itu. Jika Ethan tak kesana dan mematikan pemicunya, maka bisa dipastikan seluruh orang di bandara akan meninggal terinfeksi sebuah virus. Ethan pun langsung berlari ke sana. Setelah sampai sana, dia langsung mengancam si manajer. Just put the gun down and we can talk. Shoot him now or everyone dies. Please. Setelahnya, melihat hal itu, Ethan marah kepada pria topi merah. Namun pria topi merah juga berkata bahwa dia terpaksa agar kakaknya yang sedang disandra bisa selamat. Ternyata Ethan dan pria itu sama-sama sedang menjadi boneka. Lalu melalui telepon, Ethan pun dituntun untuk melakukan step by step menghentikan bom kimia itu. Okay, what do I do? Pull up on the handles on the side of the cage. Next to the timer, use them to turn the circular plate, pull up. Be able to see the reset button. Brackets, that'll reset the device. Setelah menjinakkan pemicu, Ethan dan pria topi merah membawa koper dan jasad manajer dengan sebuah troli ke gedung belakang untuk memberikan koper itu kepada si penjahat. Namun si topi merah malah mendapat perintah untuk melenyapkan Ethan saat ada kesempatan. Karena peluru yang memantul dan mengenainya, pria itu pun tumbang. Mengetahui hal itu, pria kacamata pun langsung turun tangan ke lapangan dan memburu istri Ethan untuk memberinya pelajaran. Lalu di sisi lain, kepala polisi yang sedang menuju ke bandara juga mendapatkan gangguan di perjalanan. Ternyata pria yang merupakan petinggi Departemen Keamanan malah berkhianat dan turut merencanakan penyelundupan tersebut. Mereka pun membuat kekacauan di tengah jalan. Who are you? Akhirnya beruntungnya si polwan yang berhasil Solarium segera pergi ke bandara. Setelah sampai bandara, polisi itu segera mencari Ethan. Namun Ethan tak terlihat dimanapun. Ternyata Ethan sedang berada di sisi lain dan sedang melakukan pelarian bersama istrinya dari kejaran pria kacamata. Beruntungnya ada kakak dari si pria topi merah yang ternyata berhasil lolos. Setelah itu, Ethan bersama istrinya melacak keberadaan koper tersebut menggunakan barcode yang telah Ethan simpan. Ethan pun dibuat heran yang ternyata koper itu sudah berada di dalam pesawat. Namun pesawatnya bukanlah pesawat yang bertujuan ke luar negeri, tapi pesawat itu masuk ke tujuan lokal yang akan segera berangkat. Bagaimana caranya ia bisa masuk ke pesawat? Ternyata sebelumnya si penjahat telah mempersiapkan 2 tiket untuk melakukan rencana B jika pesawat pertama gagal. Dia pun dibantu oleh seorang wanita yang terlihat tadi di awal film. Wanita itu membantu untuk menukar tiket sebelum masuk ke pesawat. Dia telah membuat 2 identitas palsu untuk membeli tiket yang berbeda dengan nama berbeda tapi orang yang sama. Dan tujuan si penjahat ternyata adalah meledakkan bom itu saat pesawat lepas landas. Dengan kini penjahat yang sudah ada di dalam bersama bomnya, istri Ethan pun memberitahu polisi yang sedari tadi bolak-balik terlihat sibuk, namun kayak nggak berguna juga. Mendapat kabar itu, polisi itu pun langsung menelpon pimpinan yang bertugas memberangkatkan pesawat itu untuk menghentikan penerbangan. Namun Ethan baru menyadari dan teringat, bom itu hanya bisa dihentikan secara manual dengan tombol di dalam kopernya. Jika pesawat itu dihentikan, pasti si penjahat akan curiga dan langsung mengaktifkan timer produknya. Kemungkinan bom itu akan meledak di bawah dan semua orang di bandara mungkin akan terkena dampak. Akhirnya Ethan pun memiliki ide untuk menyusup saja ke pesawat itu dan mematikan bomnya secara diam-diam saat pesawat sudah terbang. I defused it once. I can do it again. I know what to do. Selagi Ethan menuju ke pesawat, istrinya mendatangi si polwan untuk memberitahu rencana Ethan. Namun si polwan dengan muka paling pemimpinnya nampak sedikit ngayal dengan rencana Ethan, padahal dia nggak tahu apa-apa. You can't ground that plane. I know what's on it. Tell your boyfriend to stay out of it. Ethan can disarm it without him knowing.
That's the only way. Ethan pun menyusup ke pesawat dan si Poluan akhirnya menurut dengan rencananya. Allow 16 to take off. Di dalam pesawat, Ethan langsung mencari kopernya dan segera menjinak. Terlihat si penjahat yang membuka HP dan akan mengaktifkan timer peledakan. Ternyata sudah nggak bisa. Akhirnya penjahat pun ke belakang dan mengancam si Ethan. Ethan pun meledeknya dan meletakkan koper itu di dalam ruangan beku yang berada di dalam pesawat yang sangat rapat dan kedap. You might as well shoot me again. Individual support here. For your safety, we are returning to... Nice work. Selesai. Terima kasih telah menonton video ini.